arwah ibu hamil yang gentayangan. Halo semua, kembali lagi di channel Bang Arnold. Oke, pada video kali ini saya ingin menceritakan kisah horor yang dikirim oleh teman kita yang bernama Sim, yang menceritakan kisah misteri yang dialami saat berada di kampungnya, yaitu di Bandung, yang menceritakan tentang seorang ibu hamil yang tiba-tiba saja meninggal saat ketubannya pecah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kejadian ini terjadi pada awal Desember tahun 2018. Waktu itu, aku masih berada di kampung mamaku yang terletak di selatan Kabupaten Bandung. Jalan raya menuju Pagelangan. Kampung ini memang kampung yang sangat kecil. Penduduknya pun juga tidak terlalu banyak. Singkat cerita, di kampung ini tinggallah seorang ibu yang sedang hamil tua. Sebut saja namanya Eni. Usianya sekitar 35 tahunan. Waktu itu, dia sedang mengandung anak ketiganya. Eni adalah anak dari salah satu orang terkaya di kampung ini. Namun, entah bagaimana ceritanya, ia diusir dari rumah megah milik ibunya itu. Jadi, dia harus hidup berbelas kasih dari adik-adiknya. Selang beberapa waktu, setelah mendengar anaknya tengah hamil, ibunya kembali mengajaknya tinggal di rumah yang megah itu. Namun, memang hubungan anak dan ibu itu tidak terlalu akur. Di pagi harinya, dengan suasana hawa kampung yang dingin menusuk tulang, warga digemparkan dengan kabar Eni yang meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Ia dilarikan ke rumah sakit karena pecah ketubannya. Anaknya yang berada dalam kandungan pun tidak bisa diselamatkan. Sontak, hal itu membuat warga sangat terkejut. Semua warga pun bersiap untuk menyiapkan prosesi pemakaman Eni. Waktu itu, aku juga ikut melayat bersama mamaku. Mama pun ikut juga mengambil dalam prosesi memandikan dan mensolatkan jenazahnya. Waktu itu, aku belum menemukan hal-hal aneh ataupun hal-hal mistis ketika sedang di rumah duka. Hanya saja, memang hawa pagi itu terasa sangat dingin. Singkat cerita, proses pemakaman pun selesai. Almarhum meninggalkan 2 orang anak perempuan dan suaminya. Selayaknya keluarga yang ditinggalkan, mereka pun menangis dan sangat bersedih saat itu. Malam harinya, setelah kepergian beliau, aku pergi ke salah satu warung untuk membeli cemilan untuk menemaniku mengerjakan tugas kuliah. Lokasi warung ini terletak di pinggir jalan raya, dan hanya warung ini saja yang lengkap dan selalu buka selama 24 jam. Saat sampai di warung ini, tak sengaja aku mendengar obrolan 2 orang laki-laki. Usianya pun tidak jauh berbeda denganku. Panggil saja, laki-laki ini S dan yang satunya lagi bernama I, yang sedang nongkrong sambil merokok di warung itu. Kata si ibu mah, almarhum teh perutnya langsing lagi sih ya. Dengan logat Sunda, aku mendengar S yang bersaung dan bercakap. Bayinya udah dikeluarin, jawab si I. Harus ada atuh, harus dikubur juga. Kata mak perajikan, bayinya juga meninggal dalam perut. Kalau udah dikeluarin mah pasti ikut dikubur juga, kata S. Ya terus, udah ah, jangan ngomongin orang yang udah gak ada, gak baik, saran si S. Setelah selesai membeli cemilan, aku pun kembali ke rumah untuk mengerjakan tugas kuliah yang belum selesai. Di sebelah rumahku adalah rumah Teh Amas. Dia adalah kakak ipar dari almarhum. Jadi dulu almarhum suka berkunjung ke sini. Aku juga sering melihatnya sedang mengobrol dan merokok dengan ibu-ibu lainnya di rumah itu. Jam 1 sudah menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari. Tapi aku masih sibuk dengan tugas-tugas kuliahku yang belum juga selesai. Saat sedang sibuk mengerjakan tugas kuliahku,
aku mendengar dengan jelas suara yang sangat familiar. "Teh Mas, Teh Amas, buka pintunya Teh. Ini mau masuk." Seketika aku kaget bukan main. Jelas sekali suara itu, suara sang almarhum. Dan diiringi dengan suara pelan ketukan pintu. Bukan suara ketukan di jendela ataupun di pintu rumahku, melainkan suara ketukan pintu dari rumah tetanggaku, yaitu Teh Amas. Mungkin aku cuma salah dengar, pikirku waktu itu. Aku pun segera mematikan layar laptopku dan bergegas untuk tidur. Tapi baru saja aku menjamkan mata, suara itu terdengar lagi. "Teh Amas, Teh Amas, buka pintunya Teh. Ini mau masuk." Suara itu masih diiringi dengan ketukan pelan dari pintu. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung keluar dari kamar, menuruni anak tangga dengan langkah yang menggendap-gendap, lalu masuk ke kamar orang tuaku. Saat aku masuk, ternyata mama juga masih bangun. Aku pun langsung mendekat dan menceritakan hal yang baru saja aku dengar. "Iya, mama juga dengar, makanya kebangun. Suaranya Teh meni jelas pisan. Bangunin si Pipi, suruh lihat ke depan, ada orang atau enggak," tita mamaku. Aku pun menurut dan langsung bangunkan papi yang tengah tertidur pulas. "Udah pada tidur, jangan didengarin, nanti malah kesini," kata papiku. Tapi aku dan mamaku masih tetap ngotot untuk menyuruh papi untuk mengecek ke depan. Akhirnya papi mengalah dan berjalan keluar kamar. Tak lama papi kembali dengan ekspresi wajah yang sangat kaget. "Apa itu benar almarhum? Papi ingat banget kemarin pagi sebelum berangkat bekerja. Papi lihat almarhum pakai baju itu." "Udah ayo kita tidur," kata papi sambil berbisik. Kata papi, ia mengintipnya dari balik tirai jendela. Tanpa berniat melakukan hal apapun lagi, aku pun ikut tidur bersama orang tuaku. Hari-hari berikutnya, keadaan nampak biasa saja. Aku pun hampir lupa dengan kejadian malam itu. Sampai pada lusanya, sekitar pukul 9 malam. Waktu itu, aku kembali membeli cemilan seperti biasa untuk menemani pengerjakan tugas kuliahku. "Udah Neng, jajannya ini aja," kata si A warung. "Iya itu aja," kataku. Aku lihat warung yang biasanya buka 24 jam ini sebagian sudah ditutup. Lalu saya tanya, "Kenapa kok warungnya tumben udah mau ditutup?" Sambil memberikan uang kembalian, si A warung bercerita padaku. "Semalam ada yang beli rokok. ladenin kan seperti biasa. Tapi ketika dikasih rokoknya, cewek itu nggak bayar dan langsung pergi gitu aja. Teriaki juga kayak nggak dengar. Terus ingat cara berpakaian dan merokok yang dibelinya. Itu sama dengan almarhum." Seketika aku merinding mendengar cerita si A warung dan langsung bergegas pulang ke rumah. Mungkin karena hal itu, warung si A tidak lagi buka 24 jam. Paling hanya sampai pukul 10 malam saja. Lambat laun, aku jadi teringat dengan obrolan Mami dan Teh Amas. Saat pagi hari setelah malam itu, katanya Teh Amas juga mendengar suara ketukan itu. Tapi dia tidak berani membuat apa-apa. Sampai selesai hari ke-7 pasca meninggalnya beliau, saya masih mendengar cerita-cerita warga tentang almarhum. Ada yang melihatnya duduk di teras salah satu rumah yang memang semasa hidup itu menjadi tempatnya nongkrong. Ada yang melihatnya sedang menyapu halaman rumah di waktu subuh. Dan ada juga yang melihatnya sedang menimbang-menimbang bayi di posyandu. Sangat miris. Dan terakhir, banyak yang melihatnya berjalan-jalan di sekitaran kampung, menampakkan dirinya pada setiap orang yang berpapasan dengannya tanpa pernah mengajak bicara. Ia hanya berjalan kaki dan telanjang, baju yang sama sebelum beliau meninggal dan selalu tertunduk. Oke teman-teman, itulah tadi cerita horor yang telah dikirim oleh teman kita yang bernama Si, yang menceritakan kisah yang pernah dialaminya saat berada di Bandung di kampung mamanya. Ya,
Cukup seram juga ceritanya, karena arwah itu sampai sekarang masih gentayangan dan belum ada proses pemindahan dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Wah, sangat seram sekali. Bagi teman-teman yang mendengar cerita ini, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan juga komen agar saya semangat mengupload video-video cerita horor yang lebih seram lagi. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dah.